Salam saudara terkasih, salam jumpa pada Minggu Seksagesima. Hari ini pada tanggal 4 Februari kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam khotbah Minggu. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkannya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Yesaya 40 ayat 21 sampai ayat 31 dengan topik Tuhan adalah Allah yang kekal. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Siakan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun yang tidak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidak kamu dengar? Tuhan ialah Allah kekal, menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca kitab Yesaya, kita akan mengingat bagaimana peristiwa yang terjadi di dalam kitab ini, yaitu pasal 1 sampai pasal 39 adalah mengingatkan orang Israel atas kesalahan, atas kekurangan, atas apa yang mereka perbuat yang menyakiti hati Allah. Yesaya memperingatkan agar mereka bertobat, agar mereka mengubah sikap hidupnya dan berkenan kepada Allah. Namun yang terjadi adalah mereka tetap mengatakan, kami ingin melakukan apa yang kami kehendaki, sehingga mereka menjadi masuk dalam pembuangan. Itulah pasal 40 sampai pasal 55. Di dalam pembuangan, Nabi Yesaya tampil untuk memperingatkan umat itu, karena memang di dalam pembuangan mereka menjadi mengeluh, mereka meratap. Nabi Yesaya mengingatkan bahwa Tuhan itu masih ada. Kemudian kalau kita masuk ke dalam pasal 56 sampai 66, maka kita akan ingat mereka kembali daripada pembuangan, dan pada saat itu dikuatkanlah iman mereka agar mereka tetap kuat, agar mereka tetap mengingat Tuhan dalam kehidupannya. Saudara terkasih, firman Tuhan kali ini
yang merupakan khotbah dalam Minggu Seksagesima ini adalah Tuhan adalah Allah yang kekal. Kekal artinya Dia ada sebelum segala sesuatu ada, dan Dia tetap ada masa kini, bahkan sampai segala sesuatu tidak ada. Kekekalan artinya Allah itu ada di dalam segala keadaan, situasi, zaman, dan waktu. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat kepada firman Tuhan kali ini, Yesaya mau mengingatkan orang-orang percaya pada saat itu yang sedang galau keadaannya. Kenapa dikatakan sedang galau? Kalau kita membaca dalam perikop kita, maka kelihatanlah dikatakan, "Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub?" Ayat 27. "Dan berkata begini, hai Israel." Kata mereka adalah begini, "Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Dan ini mau mengatakan bahwa Allah itu masih ada. Sedangkan orang Israel mengatakan, mengapa kami masuk dalam pembuangan, padahal kami adalah anak Allah. Kami tidak diperhatikan oleh Allah. Bahkan mereka juga menganggap bahwa Allah itu adalah sesuatu yang melupakan mereka, yang tidak memiliki kekuatan lagi. Kita bisa membaca ayat 22. "Dia yang bertata di atas bulatan bumi, Dia yang mementangkan langit seperti kain, dan memangsanya seperti kemah kediaman." Saudara terkasih, ternyata orang itu sudah meragukan Allah. Mereka ragu atas kuasa Allah, dan mereka mempertanyakan, apakah memang Allah kami, Allah Israel itu masih dahsyat, tetap lebih kuat daripada ilah-ilah orang Babel ini. Karena memang ketika mereka dalam pembuangan, mereka mengatakan bahwa kami anak Allah, tapi mengapa menjadi masuk di dalam pembuangan dan kalah daripada Allah orang Babel. Mereka memikirkan bahwa Allah yang dahsyat itu tidak mungkin bisa dikalahkan oleh ilah-ilah lain. Padahal sesungguhnya ketika mereka membandingkan demikian, mereka yang lupa atas kebaikan Allah. Mereka tidak mengingat apa yang sudah dilakukan Allah dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu pada ayat ini dikatakan bahwa ayat 26 dikatakan, "Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, dan siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tak ada yang hadir, oleh sebab mereka maha kuasaan Allah." Dikatakan lagi, "Tidakkah kamu tahu?" Ayat 21. "Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan?" Artinya mereka mau diingatkan dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka pahami tentang Allah. Tidak seperti yang mereka pikirkan bahwa Allah itu sudah meninggalkan, jauh dari mereka. Tapi Allah itu dekat. Dia bisa melihat kepada apa yang diciptakan, dan Dia bisa memahami tentang apa yang sudah mereka dengar tentang siapakah Allah itu. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kekekalan Allah tetap untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah berubah. Dan kita sebagai orang percaya perlu untuk melihat apa yang sudah dilakukan Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Dan kita juga sebagai orang percaya perlu memahami, mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah diajarkan bagi kita tentang kemahakuasaan Allah. Persoalan tidak akan menjadi mematikan penglihatan. Persoalan tidak akan menjadi membutakan penglihatan kita tentang siapa Allah, atau akan menjadi
membuat kita tidak paham, tapi kita akan mengerti bagaimana Allah hidup dan bekerja dalam hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, orang Israel pada saat itu mengeluh dan menjadi meratap. Namun dibutuhkan adalah melihat dan mengingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kehidupan mereka. Yang kedua, ketika mereka mengatakan bahwa pembesar mereka sudah menjadi hebat dan ternyata di dalam pembuangan tidak ada apa-apanya, maka Tuhan mengingatkan Dia yang mengangkat raja, Dia yang mengangkat hakim, namun Dia juga yang akan meruntuhkan atau mengambil tahta mereka. Artinya, kuasa manusia terbatas. Ketika kuasa manusia digunakan untuk dirinya, pada saat itulah kuasa itu akan menjadi hancur dan tidak berguna lagi. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kita tidak bisa menyamakan Allah dengan apapun. Dan itu dikatakan pada ayat 25. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Kita tidak bisa samakan dengan ilah-ilah lain, kekuatan-kekuatan lain. Atau secara sederhananya, dalam persoalan kita, jangan coba cari ilah lain atau Tuhan lain atau membandingkan dengan Tuhan lain dalam hidup kita. Namun lihatlah bagaimana Tuhan bekerja dan melakukan melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Saudara terkasih, ketika kita mengatakan bahwa kita jauh dari Tuhan, di dalam ayat 28 dikatakan, tidakkah kamu tahu dan tidak kamu dengar, Tuhan itu kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Yang pertama di sini, Ia menciptakan langit dan bumi. Ternyata segala kuasa ada di dalam tangan Allah. Segala kunci dari segala persoalan ada di dalam Allah. Oleh karena itu, mari serahkan sepenuhnya kepada keputusan dan kehendak Allah. Jangan andalkan dirimu, jangan andalkan kekuatanmu, atau jangan bandingkan dengan ilah lain. Dia katakan Dia tidak akan menjadi lelah dan lesu. Ketika Tuhan itu adalah pemaaf dan kita selalu berbuat kesalahan, yang nyatanya adalah Allah itu tidak menjadi lelah dan lesu oleh karena berbagai kesalahan dan kekurangan kita. Allah itu akan menjadi tetap Allah yang memberikan pengampunan, memberikan penyertaan di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, ketika manusia gampang lelah dan lesu, namun Allah akan tetap menyertai, akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya pada ayat 31 dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Artinya, dalam persoalan hidupmu, dalam pergumulanmu, dalam kegalauanmu, nantikanlah Tuhan. Sekali lagi, dalam segala beban hidupmu, nantikan Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan yang baru. Ketika kita mengatakan menantikan Tuhan, artinya kita mengosongkan diri, mengosongkan kekuatan, mengosongkan pikiran kita, masuk kepada keputusan dan kehendak Tuhan. Sehingga ketika Tuhan melakukan, kita menjadi menyerahkan diri sepenuhnya kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan itu dan keputusan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan akan menjadi mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali. Kalau dikatakan seperti Raja Wali, konon katanya bahwa Raja Wali itu bisa hidup sampai 70 tahun bahkan lebih. Namun di dalam usia-usia 40 tahun Raja Wali akan menjadi memiliki sayap yang berat karena sudah menjadi semakin lapuk dan memiliki cakar yang sudah terlalu tajam yang bisa menjadi sangkut kepada kakinya yang lain karena terlalu panjang. Kemudian memiliki paruh yang terlalu bengkok sehingga tidak gampang lagi untuk memakan mangsanya. Namun ketika berumur 40 tahun,
Dia akan pertama mencabuti bulu-bulunya, kemudian mencabut kukunya, dan terakhir adalah mematok-matokkan paruhnya sehingga patah. Dia akan menanti-nantikan kekuatan yang baru, yaitu tumbuhnya paruh, tumbuhnya bulu, dan tumbuhnya kuku yang baru. Ketika itu sudah tumbuh, maka dia seperti Raja Wali yang baru lahir, memiliki kekuatan dan yang pasti memiliki strategi yang lebih kuat di dalam hidupnya. Demikian orang percaya, ketika dia hanya mengeluh tentang Tuhan dan mengatakan Tuhan sudah meninggalkannya, dia akan menjadi semakin dalam jatuh ke dalam lubang. Namun orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, pasrah kepada keinginan dan keputusan Tuhan dalam hidupnya, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Dia akan terbang melebihi daripada apa yang dia mampu dan bisa. Dia akan bisa untuk menjadi meraih melebihi daripada pikiran dan kekuatannya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, Allah yang kekal itu adalah yang menjadikan menaikkan takhta, yang menciptakan segala sesuatu dan memberikan pertolongan bagi setiap orang. Oleh karena itu, mari kita selalu mengarahkan hati, pikiran, pandangan kita, dan mengarahkan pemahaman dan keinginan kita kepada apa yang Tuhan inginkan. Dengan demikian, kita akan menjadi orang yang mendapat kekuatan yang baru. Biarlah firman ini menjadi sesuatu semangat yang baru, asupan tenaga yang baru bagi hidup kita, sehingga kita menjadi hidup oleh karena kebenaran dan kuasa Tuhan. Bila firman Tuhan menjadi menyertai dan menguatkan kita. Allah itu, Tuhan itu adalah Allah yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah. Jadikan kami dalam hidup dan menghidupi firman-Mu. Sebagai Allah adalah Tuhan adalah Allah yang kekal dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi bahagian hidup kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.